Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada handphone Vivo Y53s dengan kondisi LCD-nya bergaris warna kuning seperti ini, teman-teman. Perhatikan pada layar LCD-nya yang separuh di bawah itu agak kehitaman dan di atas itu warnanya kuning, karena handphone ini sering jatuh berkali-kali. Sedangkan untuk di bagian pojok bawah kanan itu terlihat ada keretakan. Jadi kita langsung saja untuk proses perbaikannya. Kita panasi dulu di bagian backdoor menggunakan blower ataupun menggunakan alat separator, dan kita buka untuk di bagian backdoornya dengan hati-hati. Tujuannya agar backdoor itu cat pada di dalam tutup belakangnya tidak lecet ya teman-teman, tidak lecet ataupun tidak rusak di bagian backdoornya. Pelan-pelan saja untuk kita bongkar di bagian backdoor. Oke, kita angkat di bagian backdoornya dengan hati-hati agar tidak terkelupas di bagian cat yang ada di dalam backdoornya. Oke, setelah kita membuka di bagian backdoor, kita lepas untuk di bagian penutup lensa kameranya. Kita simpan dan kita siapkan untuk solasi kuning atau solasi anti ground sebagai pelindung di bagian pengaman lensa modul kameranya. Tujuannya agar tidak kotor ataupun tidak kemasukan debu atau tidak kepegang jari saat proses kita untuk membongkar infonya. Oke, kita lepas dulu untuk penutup di bagian fleksibel sidik jarinya, lalu kita bongkar di bagian bezel atau di bagian tulangan tengah pada handphonenya. Pelan-pelan untuk membukanya dengan hati-hati. Oke, setelah kita membuka di bagian bezelnya, kita lanjut untuk membuka di bagian penutup mesin. Oke, kita lepas dulu di bagian soket konektor baterai, baru kita melepas di bagian fleksibel tombol power dan juga melepas di bagian fleksibel LCD-nya. Untuk di bagian baut yang ada di bagian tengah itu harus kita lepas dan kita buka untuk di bagian angkat mesin. Kenapa saya angkat mesinnya? Tujuannya agar nanti proses pemasangan atau penggantian LCD atau proses perbaikannya itu bisa maksimal, teman-teman. Dan kita lepas untuk di bagian ini adalah baterainya. Oke, setelah kita membuka di bagian baterai, kita lepas untuk stiker pengaman baterai yang menutupi di bagian fleksibel LCD-nya. Kita lipat seperti ini dan kita angkat fleksibel LCD-nya. Untuk pembatas atau stiker yang ada di bagian tengah pada lubang fleksibel LCD kita lepas. Dan selanjutnya kita gunakan blower atau bisa menggunakan alat separator sebagai penghangat layar LCD-nya. Tujuannya untuk proses mempermudah pembongkaran LCD dari frame, teman-teman. Dan kita gunakan mika tipis yang lentur untuk proses pengangkatan LCD-nya. Oke, setelah kita angkat LCD-nya, karena LCD ini sudah rusak dan tidak layak pakai lagi dan tidak keluar gambar dengan normal, selanjutnya kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian frame, teman-teman. Kenapa kita harus membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian frame? Tujuannya agar frame itu bisa bersih dari sisa lem dan bisa presisi untuk penggantian LCD atau pemasangan LCD-nya. Oke, usahakan sampai sebersih mungkin dan lalu kita cek di bagian kondisi frame-nya. Jika kondisi frame lurus ya masih bagus. Jika frame itu bengkok atau melengkung, harus kita luruskan dulu atau kita presisikan dulu, teman-teman. Dan kita siapkan untuk LCD-nya, yaitu LCD penggantinya saya menggunakan SinStar. Ini untuk khusus tipe handphone Vivo Y53s ya, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian LCD-nya. Dan kita akan coba untuk pengecekan dulu fisik dari LCD ini sebelum kita proses untuk pengecekan.
Oke, kita coba untuk bandingkan sama LCD original dari bawaannya teman-teman. Kita coba untuk membandingkan bentuk dari fleksibel serta komponen pada fleksibel LCD-nya. Perhatikan, tetap saja beda ya teman-teman. Meskipun kita menggunakan LCD yang kualitas bagus, itu tetap saja berbeda bentuk dari komponen dan fleksibel LCD-nya. Mungkin sekilas hampir mirip, tapi tetap saja berbeda. Dan di bagian atas itu ada sensor proximity, itu juga berbeda teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk proses, yaitu pengecekan dulu atau pengetesan fungsi dari LCD ini, serta kita lihat untuk kondisi kualitas layarnya teman-teman. Oke, kita coba untuk menyalakan infonya. Untuk memastikan dulu sebelum kita pasang atau sebelum terlanjur kita lem, kita harus pengecekan dulu fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala, kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu. Oke, handphone sudah menyala sampai menu, tapi sayang sekali ternyata masih ada passwordnya teman-teman. Saya konfirmasi sama beliau, ternyata beliau susah dihubungi, jadi passwordnya tidak saya dapatkan. Saya coba untuk sengaja langsung cek apa adanya gini, yaitu menggunakan panggilan darurat, dan kita setting kontras layar LCD-nya. Bisa disetting dengan normal, dan untuk kontras pada LCD cukup lumayan bagus untuk kontras kecerahannya ya teman-teman. Untuk fungsi dari touchscreen ke semua area layar bisa disentuh dengan sangat normal sekali, jadi saya tidak bisa pengetesan secara maksimal karena masih ada passwordnya teman-teman. Oke, setelah kita selesai untuk pengetesan kualitas LCD, kita lanjut untuk membuang stiker warna merah yang ada di belakang LCD serta stiker segel yang ada di belakang LCD. Jadi apabila LCD baru masih ada stikernya, usahakan di belakang LCD untuk stikernya harus kita buang semua teman-teman. Tujuannya adalah nanti agar kita proses pemasangan LCD bisa lebih rapat dan bisa presisi. Dan kita gunakan lem secukupnya saja di bagian sekeliling kaca touchscreen atau di bagian sekeliling samping LCD. Jika kalian tidak terbiasa menggunakan metode yang seperti saya lakukan, kalian bisa menggunakan lem di bagian frame. Saran saya menggunakan lem secukupnya saja, jangan berlebihan teman-teman. Oke, setelah kita pemasangan LCD, sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya. Tujuannya untuk mempercepat pengerjaan. Di bagian stiker yang ada di belakang fleksibel, untuk double tipnya kita lepas dan kita presisikan fleksibel LCD ke bagian frame, lalu kita pasang fleksibel LCD dan juga fleksibel tombol powernya. Oke, setelah itu kita pasang untuk baterainya, kita presisikan, dan jangan lupa untuk pemasangan kamera. Oke, untuk di bagian skrup pada mesin kita pasang dan jangan terlalu keras untuk pemasangan skrup yang ada di bagian mesin teman-teman. Oke, sambil kita menyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD ini masih menyala, dan kita lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu pemasangan penutup mesin. Oke, setelah itu kita pasang untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Kita presisikan dulu hingga benar-benar presisi dan rapat kembali, dan kita pasang skrupnya ke semua handphonenya. Oke, setelah itu kita bersihkan juga di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian bezel atau di bagian tulangan tengahnya. Jika masih ada sisa lem yang tebal, kita harus membersihkan total teman-teman. Tujuannya nanti agar proses pemasangan big door atau tutup belakang itu bisa rapat kembali dan bisa presisi. Dan jangan lupa untuk membersihkan lensa kameranya atau melepas stiker atau solasi yang menutupi untuk melindungi di bagian kameranya. Kita siapkan untuk lemnya dengan secukupnya saja untuk proses, yaitu pemasangan big door. Oke, kita presisikan untuk bagian lensa modul kameranya, dan kita kasih segel garansi, dan kita pasang untuk penutup back door-nya. Oke,
Kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja sebagai perekat untuk mempresisikan LCD ke bagian frame agar bisa terpasang lebih rapat dan juga presisi teman-teman. Oke, setelah lemnya kering kita bisa melepas stiker yang ada di bagian layarnya dan perhatikan untuk hasilnya. Alhamdulillah untuk hasil pemasangan bisa presisi dan rapat kembali, dan juga tidak ada sisa lem yang belepotan atau kotor di bagian samping layarnya. Kita bisa memberi di bagian layar menggunakan tempered glass sebagai pelindung, juga memperkuat untuk layarnya teman-teman. Sekarang untuk kita cek terakhir, yaitu pengecekan fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Karena sayang sekali masih ada passwordnya ya teman-teman, jadi saya tidak bisa secara bebas untuk pengecekan total di bagian layarnya. Yang penting untuk fungsi LCD bisa kontrasnya bisa diatur dengan normal, redup, cerah maupun sedang, dan untuk fungsi touchscreen-nya di semua area layar bisa disentuh dengan sangat nyaman sekali. Karena ada passwordnya jadi tidak bisa saya pengecekan secara maksimal teman-teman. Yang penting untuk di bagian touchscreen bisa berfungsi dan juga LCD-nya bisa berfungsi dengan sangat normal. Untuk kontras layarnya cukup lumayan bagus menurut saya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.